Jadi kali ini kita bakal mengunboxing lagi sebuah smartphone sesuai dengan judul ya. Jadi gue beli Sony Xperia XZ1. Ya bisa dibilang ini HP Sony XZ1 ini udah 2 kali pernah gue beli. Yang pertama itu di tahun kemarin kalau nggak salah, di awal tahun juga. Dan yang kedua yang ini. Bedanya ialah harganya. Kalau dulu itu gue beli 1,4 dan sekarang gue beli cuma 600.000 aja. Untuk link pembeliannya, yang gue beli ini tokonya ialah toko personal, jadi nggak ada lagi stoknya. Dengan harga segitu apa aja yang kita dapat? Nah, jadi di sini gue dapat 2 dus. Yang pertama itu dus untuk Sony, walaupun ini dusnya kelihatan OEM alias KW. Satunya lagi dus yang berisi HP-nya. Unitnya sendiri warna rose gold. Jadi Sony Xperia yang gue dapetin ini warna rose gold dan juga dapat soft case warna hitam. Jadi Sony Xperia XZ1 ini 5,2 inci Full HD dan layarnya tipenya IPS LCD, udah support HDR10, dan juga untuk chipsetnya Snapdragon 835 dengan fabrikasi 10 nanometer. RAM-nya sendiri 4 GB dengan internal storage 64 GB. Ya, bisa kita lihat HP yang gue dapetin ini dari segi layar depan hanya ada stretch halus yang nggak seberapa kelihatan kalau nanti layarnya dihidupkan. Dan juga kita langsung ke bagian belakang. Di bagian belakang sendiri ada sedikit dent di bagian bawah, di bawah logo AU, hampir ke bawahnya itu dekat port. Untuk sisi bagian kanan itu minim dentnya, hanya ada sedikit di bagian fingerprint yang kelihatan. Di sisi frame sebelah kiri terbilang cukup mulus. Yang paling parah ada di bagian frame bagian atas dan juga frame bagian bawah. Atas ini yang paling parah, dia sampai lepas semua framenya, sehingga lubang jack audio 3,5 mm nya itu jadi terlihat menonjol. Tapi untung ada soft case yang disediakan, jadi seenggaknya bisa menutupi kekurangan fisik dari HP ini. Jadi HP ini udah gua coba SIM card Telkomsel dan juga Indosat, keduanya berfungsi dengan baik. Slot micro SD nya juga masih bisa membaca. Jadi untuk SIM gua nggak ada komplain. Lihat ini kelihatan banget ya, ada white spot di beberapa titik. Di bagian tengah itu ada 2, di atas ada 1, di bagian bawah pojok sebelah kanannya terbilang cukup banyak white spotnya, dan di bagian tengahnya di sebelah kanan ada semacam shadow, ataupun kayaknya ini ketimpa sesuatu deh, kayak ketekan gitu. Jadi yang mau beli HP Sony, sebetulnya kita ngeceknya itu bisa pakai dial, yaitu bintang pagar 73784223 pagar bintang. Di situ kita bisa nyoba tes berbagai macam. Ada tes untuk kategorinya layar, misalnya kita cari apakah ada bug touch ataupun layar sentuhnya ada yang nggak bisa. Kita bisa lihat layar putihnya ini white spotnya cukup banyak. Yang pertama di bagian atas di bawah logo Sony, yang kedua di bagian tengah ini lumayan banyak, yang paling banyak lagi di bagian bawah di pojok sebelah kanannya. Kemudian gue coba untuk NFC. Jadi NFC nya ini mati, nggak tahu gue kenapa, apa mungkin bawaan seller sebelumnya. Dan juga Androidnya ini entah kenapa stuck di Oreo.
dia nggak bisa upgrade ke Pi yang seharusnya bisa gitu. Untuk fingerprintnya gue tes masih cukup cepat dan akurat, terbilangnya gitu, masih cepat dan akurat. Yang jadi kendala sebetulnya ada di bagian speaker. Jadi kan Sony Xperia XZ1 ini speakernya stereo. Jadi yang ada di unit gue ini, dia speakernya mati satu di bagian bawah. Jadi kekurangan power ya bisa dibilang. Jika dibandingkan dengan Sony XZ3 yang gue pakai, dia full volume di Sony XZ1 ini nggak mencapai setengahnya dari Sony XZ3. Jadi untuk kameranya, dia di bagian depan itu resolusinya 13 megapiksel, sedangkan untuk bagian belakangnya resolusinya 19 megapiksel. Untuk main kameranya atau bagian belakang itu dia bisa record sampai 4K 30 fps dan juga Full HD 60 fps. Tapi yang paling stabil itu di Full HD 30 fps, dimana stabilisasinya itu intelijen aktifnya nyala. Sedangkan bagian depan resolusinya 13 megapiksel, dia maksimal untuk video itu 1080 30 fps. Jadi dia udah USB Type C dan juga support fast charging 18 watt atau quick charge 3.0. Baterainya sendiri 2700 mAh. Jadi kalian nggak bisa terlalu berharap dengan ketahanan baterai HP secondnya. Oke, segini aja sebetulnya unboxing dan first impressionnya. Yang gue sayangin adalah white spotnya terlalu banyak dan ada shadow ataupun yang kata gue ketekan itu, dan juga speaker bawahnya ini mati. Itu sih lumayan banget sayang, karena speakernya ini sebetulnya stereo, jadinya cuman satu doang yang hidup. Oke, sekian aja, mudah-mudahan kalian suka kontennya. Silahkan di like kalau suka, ataupun yang ingin bertanya silahkan komen di bawah. Kalau bisa di subscribe, karena biar channelnya ini semakin berkembang dan juga gue juga semakin semangat gitu. Oke, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.